Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman peserta pelatihan yang saya hormati. Izinkan saya untuk eh, share screen ya terlebih dahulu. Baik, apakah sudah nampak di layar monitor peserta semua? Oke, terima kasih. Ya, suara saya sudah jelas Bapak Ibu? Baik, oke. Baik, kita eh, sekarang pada mata pelatihan pejabat inti ya. Pada pelatihan pejabat inti Satuan Kerja PISK bidang jalan jembatan akan masuk pada materi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, namun sebelumnya kita berkenalan dulu teman-teman. Ada pantun dari saya, pergi ke sekolah dengan berjalan. Oke. Lalu bertemu pedagang menjual bakwan. Alangkah senang bisa berkenalan. Banyak saudara, banyak kawan. Oke, terima kasih. Buah apel, buah bergizi. Saat dimakan enak rasanya. Kenalkan saya Ikhwan Fauzi. Salam kenal untuk Anda semua. Baik, ini adalah profil sedikit tentang saya. S1 saya Teknik Geodesi, lalu S2 di Sistem Teknik Jalan Raya. Alhamdulillah sekarang menjabat sebagai Widya Iswara ahli muda di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung. Untuk riwayat jabatan sendiri saya pernah sebagai staf di P2T ya untuk panitia pengadaan tanah proyek Jati Gede Kabupaten Sumedang. Lalu saya sempat menjadi penelaah standar pedoman di Puslitbang dan Jembatan. Maaf. Lalu saya sempat juga menjadi peneliti ahli pertama, namun sebelumnya karena ada perubahan struktur organisasi, saya sempat juga menjadi praekayasa dan 2023 awal saya berpindah ke BPSDM sebagai Widya Iswara ahli muda. Baik teman-teman, untuk mencairkan suasana nih, mungkin ada sedikit nih dari saya permainan ya. Boleh? Barangkali bisa Bapak Ibu menebak nama makanan apa yang ada pada kumpulan gambar berikut. Baik, siap ya? Oke, kira-kira apa nih, teman-teman? Ada apa? Ada lem ditambah dengan per. Apa tuh? Coba atas nama Ibu Lia. Ibu Lia apa jawabannya? Oh, coba ya. Betul apakah tidak lemper? Oh, hebat Bu Lia, 100 ya. Terima kasih Bu Lia. Ini ada satu lagi nih. Kira-kira apa ya? Oh, sepertinya ada orang kepanasan. Pak, paknya dicoret nas. Oke, nas tambah i nasi. Nah, ini apa? Eh, loreng, loreng. G-nya, L-nya diganti G. Jadi apa, Pak Agus? Silakan. Oh ya, nasi goreng. Selamat Pak Agus. Ya, ini jadi siang-siang ini sudah lapar sepertinya nih peserta. Baik, lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kali ini adalah di mana peserta setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip dan tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Lalu indikator hasil belajar ada dua teman-teman. Jadi pertama adalah peserta mampu memahami prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan juga peserta mampu menerapkan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Baik, sebelumnya kita akan membahas terkait landasan hukum penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di mana sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Ini sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya.
Nah, jadi sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, yaitu tentang, oke, sebentar. Oke, yaitu tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Lalu di sana ada Perpres 71 2012. Lalu turunannya lagi dari Peraturan Kepala BPN Nomor 5 2012 dan seterusnya. Nah, setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, maka Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 ini eh, dilakukan penyesuaian sampai akhirnya Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, lalu ada lagi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dilanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, ini selanjutnya terdapat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini ya. Jadi ada pengaruh ya landasan hukum terhadap adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik teman-teman, bisa kita lihat bahwa tindak lanjut putusan MK atas pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja ada inkonstitusional bersyarat. Nah ya. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada perbaikan ya mengenai penggunaan metode omnibus, meaningful partisipasi, hasil kajian substansi dan perbaikan kesan teknis. Ya, ini adalah runutan barangkali ya dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Lalu kerangka kepentingan ini memaksa Perpu Cipta Kerja di mana secara global dipengaruhi oleh geopolitik, inflasi, krisis multisektoral, suku bunga global dan stagflasi ya. Lalu putusan MK mesti ada keputusan hukum Undang-Undang Cipta Kerja ya. Secara nasional tentang tenaga kerja ya, GDP, COVID-19 ya. Nah, dan ada tahun politik ya di 2024. Mari kita lanjut. Nah, ini terkait Undang-Undang Cipta Kerja di mana di dalam bab 8 pasal 122 sampai pasal 147 itu dijelaskan adanya hal-hal terkait pengadaan lahan. Nah, ini sudah jelas bahwa memang pengadaan lahan ini penting ya. Nah, selanjutnya konsepsi tata ruang dan pertanahan dalam Perpu Cipta Kerja, di mana tata ruang ini memiliki lahan, dan selanjutnya ada tanah dan kawasan sebagai turunan dari lahan ini, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ini selanjutnya adalah pertanahan ya, hak atas tanah lebih pasti ya dengan undang-undang baru ini ya. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya undang-undang ini timbul kepastian dan keadilan ya terkait tanah-tanah seperti percepatan penyelesaian pengadaan tanah dan lain-lain. Badan Bank Tanah terbentuk, hak pengelolaannya juga terbentuk begitu. Kepastian satuan rumah susun untuk orang asing juga diatur dalam hal ini, serta kepastian hak atas tanah pada ruang atas tanah, ruang bawah tanah juga diatur. Ini adalah peraturan pelaksanaan pada sektor tata ruang dan lahan serta lingkungan hidup. Di tata ruang, lingkungan hidup dan lahan dan hak atas tanah, di mana PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah hadir ya di undang-undang ini. Berikut adalah terkait isu ya, terkait pengadaan tanah dan hambatannya, bahwa pada saat pengadaan tanah, hambatannya adalah penitipan dan dana konsinyasi di pengadilan ya, itu yang menjadi hambatan. Nah, penyelesaiannya dengan merubah atau ada perubahan regulasi PP
nomor 19 2021. Ini adalah tahapan di mana ada perencanaan, persiapan, lalu pelaksanaan, penyerahan oleh BPN kepada instansi yang memerlukan tanah, yaitu PUPR. Barangkali itu saja untuk kali ini, teman-teman. Barangkali sudah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu saja yang kita bisa sampaikan saat ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.